Halo, apa kabar dan selamat pagi teman-teman. Saya Yusril Ija Mahendra. Pada hari ini saya akan membawakan sesi podcast dengan menjadi moderator dalam diskusi terkait hasil wawancara yang telah dilakukan terhadap guru pamong kami bernama Bapak Imar Ismail Eskom. Nah, dia ini merupakan salah satu guru wajib informatika di salah satu sekolah menengah atas Negeri 5 Cimahi. Dan kali ini kami akan membahas bagaimana sih pendekatan dari Wirtu yang diterapkan dalam proses pembelajaran mata pelajaran informatika di fase E. Nah, fase E ini untuk kelas 10 ya. Jadi kita punya beberapa mahasiswa nanti yang akan ikut andil gitu dalam pembahasan podcast kita kali ini. Baik, maka dari itu kita mungkin langsung aja ya bersama-sama untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu, mulai dari Bapak Zihan Darojat Fuadi. Baik, Bapak, silakan. Halo, perkenalkan nama saya Zihan Darjat Fadi. Ya, saya mahasiswa PPG Prajabatan bidang studi informatika. Seperti itu, Pak. Yusril. Eh, Bapak boleh ditutup dulu suaranya. Baik, selanjutnya untuk Bapak Yusef Muhammad Saifuddin, silakan untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Oke, nama saya Yusef Muhammad Saifuddin, sama di Prodi PPG juga dari jurusan informatika. Baik, selanjutnya ada juga Ibu Sri Kurnia Yulianis. Silakan Ibu, boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, saya Sri Kurnia Yulianis, juga mahasiswa PPG Prajabatan bidang informatika. Kami sama-sama PPL di SMA Negeri 5 Cimahi. Ya, sekian. Baik, mungkin selanjutnya ada Ibu Siti Solihatul Wahida. Mungkin Ibu boleh perkenalkan diri terlebih dahulu. Ya, baik, terima kasih Bapak Yusril. Perkenalkan, nama saya Siti Solihatul Wahida. Saya sama mahasiswa PPG Prajabatan Informatika yang PPL di SMA Negeri 5 Cimahi. Di sini juga ada Bapak Taufik Ismail. Silakan Bapak untuk memperkenalkan diri. Baik, terima kasih Bapak Yusril ya. Perkenalkan, sebelumnya saya Taufik Ismail. Saya juga sedang PPL ya, Prajabatan di SMA 5 Cimahi, begitu Bapak Yusril. Baik, di sini ada terakhir dari Bapak Taufik Fajar. Bapak silakan untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu barangkali. Baik, terima kasih Pak. Perkenalkan, nama saya Taufik Fajar. Saya merupakan PPG Informatika dari kelas D. Saat ini saya juga sedang mengikuti PPL di SMA Negeri 5 Cimahi. Begitu Pak. Baik, itulah tadi perkenalan dari narasumber kita. Ada Bapak Jihan, Bapak Yusef, Ibu Sri, Ibu Siti, Bapak Taufik Ismail, dan Bapak Fajar. Maka dari itu mari kita langsung aja mulai sesi podcast kita kali ini dengan membahas elemen pertama dari Wirtu, yaitu Where and Why. Nah, baik, Bapak Jihan, bisa Anda jelaskan mungkin apa sih tujuan utama dari mata pelajaran informatika pada fase E yang dijelaskan oleh Bapak Imar Ismail ini? Silahkan Bapak Jihan. Oke, Pak Yusril. Pak Imar mengatakan kalau tujuan utama pembelajaran informatika di fase itu sebenarnya membantu siswa memahami konsep dasar algoritma dan pemrograman. Selain itu, siswa juga diajak mengembangkan cara berpikir komputasional yang penting banget buat kehidupan sehari-hari. Misalnya gimana caranya menyelesaikan masalah dengan logis dan terstruktur. Keterampilan ini relevan banget, apalagi di era kayak sekarang ya, di mana teknologi udah jadi bagian dari hampir semua hal. Harapannya lewat pembelajaran ini, siswa nggak cuman jadi pengguna teknologi, tapi juga bisa berpikir kreatif dan menghadapi berbagai tantangan di masa depan. Seperti itu Pak Yusril. Baik, terima kasih terhadap Bapak Jihan yang sudah memaparkan penjelasannya. Jadi kita beralih dulu nih ke Bapak Yusef.
bagaimana sih kira-kira Pak menurut hasil yang didapatkan dari hasil wawancara jika kita fokus pada posisi peserta didik berdasarkan tujuan tersebut tadi? Oke, baik. Menurut Pak Imar menjelaskan bahwa peserta didik umumnya memiliki pemahaman awal yang terbatas mengenai algoritma. Namun, mereka sudah memiliki tingkat keterbiasaan yang cukup tinggi terhadap penggunaan teknologi digital. Kondisi ini menjadi aset berharga dalam proses pembelajaran informatika yang lebih mendalam. Tugas guru adalah menghubungkan pengetahuan yang sudah dimiliki siswa dengan konsep-konsep yang baru yang lebih terorganisir dan sistematis. Baik, terima kasih Pak Yusuf sudah mau menjelaskannya. Kita mungkin beralih lagi nih untuk menanyakan terkait hal selanjutnya. Kita beralih ke Ibu Sri nih. Bagaimana sih kira-kira mengapa gitu tujuan pembelajaran tersebut itu sangat relevan gitu untuk peserta didik? Gimana nih? Oh iya, baik Pak Yusril. Menurut Pak Imar, tujuan ini sangat relevan karena mengintegrasikan keterampilan abad ke-21 yang sangat dibutuhkan di dunia kerja saat ini. Keterampilan tersebut seperti berpikir kritis, kemudian ada logika komputasi, dan pemecahan masalah. Keterampilan ini tidak hanya mempersiapkan peserta didik untuk memasuki pasar kerja yang kompetitif, tetapi juga membekali mereka dengan kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan teknologi yang cepat dan berinovasi dalam menghadapi tantangan bisnis yang kompleks. Berpikir kritis merupakan kemampuan untuk menganalisis informasi, mengevaluasi argumen, dan mengambil keputusan secara rasional. Sedangkan logika komputasi adalah cabang ilmu yang mempelajari penerapan logika formal dalam komputasi. Sederhananya, ini adalah cara kita mengajarkan komputer untuk berpikir secara logis dan membuat keputusan berdasarkan aturan yang telah ditetapkan. Baik Bapak Ibu, tadi kita sudah membahas nih tentang where dan why ya. Nah, selanjutnya kita coba sih masuk ke elemen yang selanjutnya dengan membahas terkait hook the student. Kita kembali lagi nih ke Ibu Siti nih. Menurut Ibu, bagaimana strategi Bapak Imar Ismail tersebut dalam menarik perhatian para peserta didiknya agar proses pembelajaran berjalan dengan interaktif? Bagaimana nih Bu? Strategi Pak Imar dalam menarik perhatian peserta didik menurut saya merupakan strategi yang sangat menarik, di mana beliau itu menampilkan algoritma di balik aplikasi populer seperti Google Maps atau TikTok itu yang sering kita gunakan sehari-hari, sehingga langsung menghubungkan peserta didik dengan materi karena mereka menggunakan aplikasi itu setiap hari. Selain itu, beliau juga menggunakan simulasi permainan logika yang membuat pembelajaran lebih menyenangkan dan interaktif. Baik, kita sekarang coba beralih untuk bertanya ke Bapak Ismail ya. Nah, menurut Bapak nih, bagaimana sih situasi seperti ini tuh bisa membuat ide-ide dari mata pelajaran informatika ini bisa menjadi lebih menarik dan lebih konkret gitu? Bagaimana nih, Pak? Ya, baik. Terima kasih Bapak Yusril. Menurut saya, situasi seperti ini dapat memanfaatkan konteks nyata untuk menarik minat dari peserta didik terhadap ide-ide besar dunia informatika. Seperti contoh yang ada di dunia nyata, seperti algoritma yang menggunakan dalam menentukan rute tercepat melalui Google Maps. Ya, itu. Kemudian ada lagi memesan makanan secara online. Ya. Selain itu, menunjukkan bahwa informatika itu tidak hanya konsep teoritis, tetapi juga alat penting yang mempengaruhi kehidupan sehari-hari, baik peserta didik ataupun kita gitu ya. Ketika peserta didik memahami bagaimana algoritma mempengaruhi aktivitas atau kegiatan dari mereka yang lakukan, mereka akan melihat relevansi antara materi dan kehidupan sehari-hari, sehingga dapat meningkatkan ketertarikan dan motivasi belajar bagi peserta didik. Nah, seiring berlangsungnya
pembelajaran, guru dapat juga menggunakan aktivitas eksploratif seperti proyek sederhana dalam membuat algoritma praktis, sehingga ide besar itu muncul ya dari peserta didik. Begitu Pak Yusril. Baik, terima kasih atas penjelasan lengkapnya dari Bapak Ismail. Kita masuk ke hambatan-hambatannya ya yang mungkin dihadapi dalam tahapan pembelajaran ini. Dan mungkin kita harus tahu gitu bagaimana sih cara untuk mengatasinya. Nah, kita coba tanya ke Bapak Fajar bagaimana hambatannya, apa yang terjadi dan bagaimana cara mengatasinya gitu. Oke, terima kasih Pak Yusril. Mungkin ada salah satu hambatan utamanya adalah ada rasa takut, salah satu kurangnya kepercayaan diri dalam memahami logika algoritma. Pak Imar menyarankan untuk mengatasi hal ini dengan memberikan contoh sederhana dan mendorong diskusi terbuka. Ini membuat peserta didik merasa lebih nyaman untuk mencoba tanpa takut dinilai salah. Begitu Pak Yusril. Baiklah, kita tadi sudah sudah membahas tentang terkait hook the student ya. Kita sekarang mungkin bakal lanjut nih untuk membahas elemen terkait explore, equip, dan experience. Nah, Bapak Jihan, bagaimana sih peserta didik yang diajarkan oleh Bapak Imar Ismail ini dalam mengajak eksplorasi terkait ide-ide yang lebih luas? Gimana nih? Baik Pak Yusril, menurut Pak Imar, beliau sering memberikan tugas praktis kepada siswa seperti membuat flowchart atau pseudocode sederhana ya untuk masalah sehari-hari. Misalnya menghitung diskon harga barang. Nah, dengan tugas seperti ini, siswa bisa langsung mempraktikkan konsep algoritma dan pemrograman yang mereka pelajari. Nah, kemudian pendekatan ini tidak hanya membantu siswa memahami teori, tetapi juga melatih mereka berpikir secara logis dan sistematis dalam menyelesaikan masalah. Selain itu, pengalaman langsung ini membuat pembelajaran terasa lebih nyata dan relevan, sehingga siswa lebih termotivasi untuk belajar. Seperti itu, Pak Yusril. Baik, terima kasih Bapak Jihan. Nah, tadi sudah dijelaskannya oleh Bapak Jihan terkait bagaimana ide-ide besar tersebut terjadi. Nah, sekarang bagaimana sih pengalaman yang terjadi di luar kelas dalam mendukung pembelajaran tersebut? Bapak Yusef, boleh mungkin dipaparkan penjelasannya terkait hal ini bagaimana? Terkait hal tersebut, bahwa peserta didik dilibatkan dalam proses menganalisis algoritma yang terdapat pada aplikasi-aplikasi yang akrab dengan keseharian mereka. Seperti tahapan-tahapan yang terjadi dalam pemesanan makanan secara online. Pendekatan ini merupakan metode yang sangat efektif untuk menyatukan pemahaman teori dengan penerapan dalam konteks dunia nyata, sehingga pembelajaran menjadi lebih relevan dan mudah dipahami. Gitu, Pak. Baik, kita langsung aja masuk ya ke pembahasan selanjutnya terkait reading, revisit, dan revise. Nah, Ibu Sri, bagaimana nih para peserta didik itu dipandu gitu untuk merefleksikan terkait pemahaman mereka gitu? Bagaimana Ibu? Baik, merefleksikan pemahaman merupakan proses penting dalam pembelajaran seperti yang sama-sama kita ketahui. Dengan merefleksi, siswa tidak hanya mengingat informasi, tetapi juga memahami konsep dengan lebih dalam, menghubungkannya dengan pengetahuan sebelumnya, dan mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan. Refleksi ini merupakan bagian integral dari proses pembelajaran yang kita lakukan. Dengan merefleksi, siswa diharapkan dapat membangun pemahaman yang lebih dalam, kemudian meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa, menjadi pembelajar yang mandiri, dan meningkatkan motivasi siswa untuk belajar. Lalu bagaimana caranya? Caranya adalah dengan memberikan umpan balik yang jelas dan spesifik tentang apa yang siswa lakukan dengan baik dan di mana yang perlu mereka perbaiki, seperti itu. Baik, mungkin kita coba tanya ke Ibu Siti nih. Bagaimana tanggapan Ibu terkait proses tersebut dapat membantu gitu untuk meningkatkan pemahaman para peserta didiknya? Bagaimana nih?
terima kasih Pak Yusril. Menurut saya, proses yang beliau sampaikan dalam wawancara tentang meningkatkan pemahaman peserta didik dengan refleksi dan revisi, sehingga peserta didik dapat mengidentifikasi kelemahan mereka dan belajar dari kesalahan tersebut. Sehingga dengan kegiatan tersebut menciptakan pengalaman belajar yang mendalam karena mereka benar-benar memahami apa yang perlu diperbaiki. Baik, kita mungkin masuk ke yang lebih dalam ya. Kita bakal bahas elemen yang selanjutnya terkait tentang exhibit dan evaluatif. Bapak Ismail nih, bagaimana sih peran peserta didik dalam kelas Bapak Imar Ismail tersebut dapat menunjukkan hasil pembelajaran? Ya, baik. Terima kasih Bapak Yusril ya untuk pertanyaannya. Jadi di dalam kelas Pak Imar itu menunjukkan menyarankan hasil pembelajarannya itu dengan yang pertama itu ada presentasi proyek, gitu Pak. Jadi peserta didik menunjukkan hasil proyek mereka, seperti membangun flowchart, kemudian meningkatkan membuat fisik kode di depan kelas. Nah, hal itu dapat meningkatkan kepercayaan diri. Ini juga mendorong kemampuan komunikasi mereka. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu penilaian diri atau peer assessment. Dengan menggunakan rubrik penilaian yang telah dirancang oleh Pak Imar sebelumnya, peserta didik dapat mengevaluasi hasil kerja mereka sendiri dan memberikan masukan kepada rekan-rekan mereka. Hal ini melatih refleksi kritis dan kolaboratif. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, ada umpan balik guru. Guru memberikan masukan konstruktif untuk perbaikan lebih lanjut berdasarkan kriteria rubrik yang sudah dikerjakan, termasuk logika, algoritma, kerapihan, dan inovasi dari peserta didik. Itu untuk yang ketiga. Nah, untuk yang keempat, itu merupakan ada pameran kelas atau digital showcase. Jika memungkinkan, hasil karya dapat dipamerkan di lingkungan sekolah atau platform digital untuk melibatkan lebih banyak peserta atau audiens, meningkatkan motivasi peserta didik dan memberikan pengakuan terhadap usaha mereka yang sudah dilakukan. Dan yang terakhir itu ada refleksi akhir. Peserta didik menuliskan refleksi dirinya sendiri tentang tantangan apa yang dihadapi, solusi yang ditemukan, dan keterampilan yang telah mereka pelajari. Nah, itu merupakan saran-saran dari Bapak Imar. Begitu Bapak Yusril? Baik, kita coba nih tanya. Mungkin Bapak Fajar sendiri punya tanggapan yang lebih jelas atau yang lebih lengkap gitu terhadap penjelasan tadi tentang bagaimana cara tersebut itu dapat membantu para peserta didiknya gitu untuk berkembang lebih jauh lagi. Nah, gimana nih Pak? Ada gak tanggapannya? Menurut pemahaman saya, penilaian diri dapat membantu peserta didik untuk menyadari pencapaian dan kelemahan mereka, sehingga di sini dapat menetapkan tujuan belajar yang lebih spesifik. Proses ini meningkatkan rasa tanggung jawab serta motivasi dan kepercayaan diri mereka, serta membangun semangat belajar berkelanjutan untuk mengembangkan diri di masa yang akan datang nantinya. Begitu Pak Yusril. Baik, terima kasih Bapak Fajar. Kita sudah masuk ke sesi terakhir nih. Ada satu elemen lagi yang akan kita bahas Bapak Ibu. Nah, elemen ini tuh berkaitan dengan Taylor dan organis. Nah, Bapak Jihan, bagaimana nih hasil dari wawancara terhadap Bapak Imar Ismail terhadap pembelajaran? Nah, kira-kira beliau ini sudah menyesuaikan belum untuk memperhatikan kebutuhan para peserta didiknya? Gimana nih? Nah, berdasarkan hasil wawancara dengan Pak Imar, beliau menjelaskan bahwa dalam pembelajaran, peserta didik dengan kemampuan lebih tinggi diberikan tantangan tambahan yang lebih menantang, seperti mengimplementasikan algoritma melalui coding sederhana. Nah, tugas ini dirancang untuk mendorong mereka mengasah keterampilan lebih jauh dan memaksimalkan potensi yang mereka miliki. Di sisi lain,
Di sisi lain, peserta didik yang masih mengalami kesulitan mendapatkan bimbingan yang lebih intensif dan perhatian khusus, sehingga mereka dapat memahami materi dengan lebih baik tanpa merasa tertinggal. Pendekatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap peserta didik bisa belajar sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan mereka masing-masing. Dengan cara ini, tidak hanya siswa yang unggul yang berkembang, tetapi semua siswa diberikan kesempatan untuk tumbuh sesuai dengan potensi terbaik mereka. Seperti itu, Bapak Yusril. Siap. Lalu nih, Bapak Yusuf mungkin ada tanggapan sendiri nih terkait bagaimana sih pengorganisasian pembelajaran tersebut gitu untuk bisa meningkatkan efektivitas pembelajaran. Baik, Bapak Yusuf, silakan penjelasannya. Oke. Untuk proses pembelajaran dirancang secara bertahap ya, untuk memastikan efektivitasnya. Dimulai dari penyampaian contoh-contoh yang sederhana untuk memberikan dasar pemahaman. Kemudian dilanjutkan dengan kegiatan eksplorasi mandiri agar peserta didik dapat menggali lebih dalam lagi dan diakhiri dengan diskusi kelas untuk menyatukan pemahaman serta memperkuat konsep. Pendekatan ini dirancang agar semua peserta didik aktif berpartisipasi dan benar-benar memahami materi secara menyeluruh. Begitu, Pak. Baik, itu semua kita sudah menjelaskan ya. Tadilah beberapa penjelasan dari Bapak Ibu yang sudah dipaparkan. Nah, terima kasih sekali kepada seluruh Bapak Ibu yang telah hadir dalam sesi podcast kita yang luar biasa hari ini tentu. Kita tadi telah membahas banyak sekali gitu materi perihal hasil wawancara Bapak Imar Ismail tadi tentang menerapkan pendekatan Wirtu dalam pembelajaran informatika pada fase E. Nah, baik, sesi podcast kita kali ini mungkin telah selesai ya. Mohon maaf jika ada salah kata atau kalimat yang kami ucapkan gitu dalam sesi podcast kali ini. Dan untuk itu saya selaku moderator pamit undur diri. Semoga diskusi ini memberikan banyak sekali manfaat bagi para peserta didik maupun peserta didiknya di luar sana gitu. Nah, sampai jumpa teman-teman di pertemuan podcast selanjutnya. See you next time.